Baik Bu, saya Nofrianti Ageng Saras Ginting dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Nah, di sini kami diberi tugas dari dosen kami mata kuliah perencanaan pembelajaran untuk menanyakan tentang silabus dan RPP. Nah, untuk pertanyaan sendiri langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana ya Bu hubungan antara silabus dan RPP? Hubungan antara silabus dan RPP ini sangat berkesinambungan karena dari silabus kita dapat menyusun RPP. Iya. Untuk yang kedua Bu, apakah RPP yang Ibu buat dari hasil karya Ibu sendiri? Iya, dari hasil karya saya sendiri. Untuk silabus dan RPP ini apakah ada pembaharuan gitu ya? Sama waktu tertentu Bu? Iya, biasanya kalau dari sekolah 6 bulan sekali itu kita ada perkumpulan perkumpulan guru mata pelajaran IPA namanya MJMP. Itu kita membahas tentang RPP dan silabus. Itu tempatnya di mana? Biasanya ganti-gantian setiap sekolah. Itu mengapa dilakukan seperti itu? Biasanya memang setiap pertemuan itu namanya musyawarah guru mata pelajaran ini kami memang harus membahas silabus dan RPP yang terbaru gitu. Dalam situasi pandemi seperti ini, apakah hal tersebut berdampak pada silabus dan RPP? Jika ada, lalu bagaimana dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar? Oke, dari pandemik seperti ini memang sangat dibutuhkan pembaruan dari silabus dan RPP. Kami sudah membuat RPP karena di sini ada pandemik seperti ini ada rancangan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita membuat RPJJ untuk siswa. Itu ada nggak ya Bu dari aplikasi seperti itu Bu? Kayaknya tidak ada Khusus di kelas yang Ibu ajarkan? Oh iya, biasanya kita pakai WhatsApp, WA. WhatsApp. Untuk virtual nggak ada ya Bu ya? Tidak ada. Apa ada guru yang tidak berpatokan pada silabus dan RPP? Tidak ada, semua kita berpatokan pada silabus dan RPP. Bagaimana urutan dalam penyusunan silabus, RPP, Prota, Promus, dan RPP? Ya, dari penyusunan ini kami dari minggu efektif, kemudian Prota, Promes, kemudian silabus dan RPP. Ketika rencana pembelajaran telah dipersiapkan, apakah setiap guru wajib mengikuti rencana pembelajaran tersebut? Wajib mengikuti rencananya. Misalnya mayoritas belum mengerti gitu Bu? Biasanya kalau di sekolah kami mengulang kembali pembelajaran yang mayoritas anak yang tidak mengerti pada minggu ini pada pertemuan berikutnya. Iya, dari awal masuk kita sudah mengulang lagi pembelajaran yang belum dimengerti anak. Bagaimana Ibu memotivasi siswa agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Dari saya, biasanya kita menunjukkan tujuan dari pembelajaran, kemudian cara penilaian kita di dalam kelas membuat anak-anak aktif dan efektif dalam kelas. Untuk Ibu sendiri penilaian seperti apa? Kalau kami dari sikap terus kemudian keaktifan anak melakukan tugas, menyelesaikan tugas dengan baik, kami mengasih motivasi lagi ya. Metode apa yang sering digunakan Ibu dalam mengajar? Metode langsung ke lapangan atau? Iya, kami langsung ke lapangan. Biasanya kami juga langsung ke labor. Apa kesulitan yang Ibu alami selama menyusun silabus dan RPP? Selama ini kami tidak ada merasa kesulitan karena kami punya media pembelajaran, terus kemudian ada grup musyawarah guru mata pelajaran juga sudah ada. Jadi dalam
selama ini tidak ada kesulitan untuk merancang RPP dan silabus. Untuk labor sendiri tuh apakah masih digunakan selama pandemi ini tuh bagaimana itu? Ya, kalau selama pandemi tidak, terus kemudian dalam masa pandemi ini kebetulan di sekolah kami ada rehab labor, jadi mungkin juga tidak bisa masuk ke labor dulu. Mungkin demikian ya Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Iya, pagi. Baik Pak, saya Novianti Ageng Taras Ginting dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Jambi. Jadi di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk menanyakan beberapa tentang Prota, Promes, dan RPE Pak. Jadi langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana ya Pak keterkaitan perangkat pembelajaran Prota, Promes, dan RPE? Iya, terima kasih. Ini keterkaitan ketiga perangkat pembelajaran itu, Prota, Promes, dan RPE itu adalah ketiga-tiganya merupakan rangkaian perangkat administrasi guru, khususnya kalau di sini namanya guru mata pelajaran. Jadi yang pertama sekali yang kita buat atau urutannya itu kita membuat dulu program tahunan atau yang kita singkat dengan Prota. Ya. Setelah program tahunan selesai, kita melanjutkan menjabarkan lagi program tahunan itu dalam bentuk yang lebih spesifik, yaitu program semester. Program semester sudah selesai kita buat, kita jabarkan lagi dalam bentuk yang lebih khusus lagi, yaitu program mingguan atau rencana pekan. Di sini ya istilahnya kan ada juga namanya minggu efektif. Pertanyaan kedua Pak, apakah ada pembaruan dari Prota, Promes, dan RPE SMP Negeri 3 Rengat Barat pada selang tertentu? Ya, dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi sekarang, khususnya yang berkenaan dengan virus corona, ya tentu bukan pembaruan namanya, tapi penyesuaian. Jadi semua perangkat pembelajaran itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sini, masalah virus corona, ya, kata COVID-19. Ya. Yang dimaksud penyesuaian itu adalah penyederhanaan. Jadi perangkat pelajaran kita sederhanakan, kita ambil materi-materi yang dianggap lebih penting, yang lebih utama, mengacu kepada kurikulum khusus COVID-19 ini yang dibuat oleh pemerintah. Jadi itu Pak, kalau misalnya di waktu tertentu, waktu selain corona ini Pak, ada pembaruan juga Pak? Pada suatu situasi normal, ya, pembaruan itu kita lakukan mengikuti instruksi dari pemerintah, karena kurikulum ini kan secara periodik, ya, kan ada pembaruan itu, tapi yang membuat pembaruan itu pemerintah sendiri, kan? Dari kurikulum KTSP namanya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, diubah menjadi kurikulum tahun 2019 atau K13. Itu pemerintah yang membuat, kita hanya mengikuti. Jadi yang namanya satuan pendidikan tidak ada wewenang membuat pembaruan kurikulum. Yang bisa kita lakukan adalah berkreasi membuat pelajaran itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Apakah ada ketentuan khusus dari Permendikbud dalam penyusunan perangkat pembelajaran? Ada acuan khususnya. Itu ada undang-undangnya? Bukan undang-undang namanya, ya. Ya kalau dikata undang-undang ya Permendikbud itulah ya yang mengatur tentang itu, ya. Mengatur tentang itu, termasuk garis besarnya, garis besar silabusnya ini, garis besar FPP-nya ini, gitu kan. Ada acuannya itu. Nah, bahkan ada contoh langsung dari istilahnya dinas pendidikan yang diterjemahkan oleh unsur-unsur terkait seperti MJMP, musyawarah guru bidang mata pelajaran yang menjabarkan ketentuan yang sudah dibuat pemerintah. Jika dalam kegiatan belajar mengajar terjadi kegiatan atau peristiwa tidak terduga
juga di luar kalender akademik. Bagaimana cara guru mata pelajaran mengatasi hal tersebut? Ini seperti pengalaman seperti itu, Pak. Ya, apabila ada hal yang tidak terduga, guru mata pelajaran yang sedang masuk maksudnya di kelas itu kan, ya, dia tidak bekerja sendiri, tentu tidak mau bekerja sendiri, tentu berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait yang ada di sekolah. Ada kepala sekolah, bidang kurikulum, kesesuaian, kemudian guru agama khususnya. Karena kalau yang berkaitan dengan kemalangan itu guru agama yang ikut kita ajak dulu atau bagaimana cara terbaik yang kita lakukan untuk menyikapi adanya siswa atau dari pihak keluarga sendiri yang mendapatkan musibah atau kemalangan. Artinya itu izin dulu ya, Pak, baru boleh keluar dari sekolah. Ya, itu izin dulu. Ada prosedurnya. Kalau guru ya tentu ada izin meninggalkan tugas, ada bukunya, mengisi buku. Kalau siswa izinnya kepada guru. Dalam situasi pandemi seperti ini, apakah hal tersebut berdampak pada Promes SMP Negeri 3? Berdampak ya? Iya, jelas ada. Berdampak itu maksudnya sini kan penyesuaian gitu lah, pengurangan materi. Kalau pada para Promes berarti kan program, ya kan, administrasi, itu berkaitan dengan administrasi. Ya tentu ada dampaknya pada perencanaan, ya pada perencanaan per semesternya, pengurangan materinya. Kita pilih materi-materi yang dianggap lebih urgen ya untuk kita berikan tugas kepada siswa. Dari Bapak sendiri, ini ada nggak kesulitan dari Bapak sendiri dalam menyusun portal Promes dan RPE? Bagaimana cara Bapak mengatasi? Ya insya Allah kalau masalah penyusunan itu sekarang sangat terbantu oleh kemajuan teknologi. Kalau dulu yang namanya guru membuat perangkat administrasi itu atau perangkat pembelajaran ya harus tulis tangan, ya kan? Kalau sekarang kan sudah bisa menggunakan komputer, bahkan materi-materi atau contoh-contoh perangkat pembelajaran itu sudah tersedia begitu banyaknya atau tak terbatas yang ada di media sosial atau internet. Tinggal lagi kita ambil, kita contoh, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Untuk sistem pembelajaran itu, Pak, itu apakah ada memakai aplikasi gitu? Yang kita tahu kan bahwa pemerintah kan mengasih kuota untuk siswa-siswi ya, Pak. Jadi itu dipergunakan untuk apa tuh? Ya, pemberian kuota internet ya untuk dari pemerintah, dari Mendikbud khususnya itu kan ada untuk siswa dan ada untuk guru. Sebagian besar atau mayoritas siswa dan guru dapat, tapi ada juga siswa yang tidak dapat, guru juga ada yang tidak dapat. Disebabkan oleh berbagai faktor. Kuota internet yang sudah dapatkan itu ya kita usahakan memaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran. Cuman masalahnya ada banyak juga siswa yang tidak memiliki handphone Android, sehingga mereka pun begitu diminta nomor handphone mereka tidak bisa memberikan nomor handphone itu yang untuk mereka gitu. Jadi diberikan itu kepada siswa tidak semua dapat. Kemudian memanfaatkan kuota itu sendiri ya untuk sementara ini kita baru sebatas menggunakan grup WhatsApp yang kita manfaatkan itu, Pak. Yang kita lakukan di sekolah kita ini, kita belum ada sistem belajar virtual, belum ada, atau menggunakan model Zoom itu belum kita lakukan. Mungkin sekian aja ya, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi.